kemiskinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Pak, silakan. Thank you. I'm Jonathan Pincus from Rajawali. But I spent most of my career as a docent on Pembangunan, so I have an interest in this topic. I have two questions, if I can continue in English. The first is, my understanding is that IFLS does not follow migrants. So if you're a migrant, you drop out of the survey if you leave. Is that, my understanding is that they don't pursue migrants. So if you leave the desa, you drop out of the survey. Is that right? No, it's different. They follow all people who migrate. They follow them all? Yeah, it's the following. That's why the attrition rate is very small. They always following the people who migrate, even in the other province. They do, they follow. Yes. Okay. I think that's very interesting because a big problem with Susanas is that they don't. Yeah. So I think that's very interesting. The second question I have is, are you controlling for growth of formal sector employment? Because there was a commodity boom from 2003 to 2011, which covers your first two, basically your first 2 points. But then after 2011, the commodity boom comes to an end, and the growth of formal sector employment in Indonesia slows down dramatically. If you don't control for that, then I think your conclusion is not correct, because moving out of agriculture is no longer reducing poverty, but you're not controlling for the fact that there are very few formal sector jobs being created after 2011. So there's no demand for labor. So the problem here is not that leaving agriculture does not reduce poverty. The problem is that the economy is not producing enough formal sector jobs. So the difference between Indonesia and, say, for example, Vietnam, which is creating many more formal sector jobs in manufacturing but also in agriculture, is that the demand for labor is quite high, and as a result, people who leave agriculture, particularly food crop agriculture, do experience a relatively dramatic increase in income because of the demand for labor in the formal sector. So many people are moving out of, for example, rice production into manufacturing or into services at higher wages than they can possibly make in agriculture because the demand for labor is there. In Indonesia, it's just not there. So if you don't control for the macroeconomic situation, then I don't think that you can conclude that it is no longer a viable path to poverty reduction. I think the conclusion is, rather, the policy conclusion is that we need policies that will make it possible to create more formal sector jobs, right? Because basically 60% of the labor force in Indonesia is in the informal sector. The informal sector operates as a residual, like agriculture, which is holding surplus labor. So as long as we're continually stuffing surplus labor into the informal sector, wages will not increase. And deindustrialization will mean that there are few opportunities for people to leave the farm and achieve higher incomes. Thank you. Yeah, the bigger question. Well, the last question is really interesting, and I think it's also answering some of the phenomena of the pre-industrialization that I mentioned earlier. Maybe. Silakan, Pak Teguh, Mas Faizal. Okay, thanks, John, for your comment and just clarification about the IFLS. I guess IFLS is one of the best data analytic in the world because the attrition rate is very small, because there always follow those who migrate, for example, Java to outside Java. They always follow the migrant, even the split household. Okay, that's why during the
1 year of the panel, the attrition rate is less than around 16% within the 2 decades. The difference with that sustainable within a year, and the attrition rate is almost, the 2 years is almost 30%, right? In the 2 years, 3 years, the attrition rate is 30%. Okay, I about controlling the variable macroeconomic variable on the model. Yes, we did not be, and this estimation that we didn't control in the macroeconomic condition, we just controlling the condition at the household level. For example, many information about the household. This is our problem: how to include the macroeconomic variable within the household condition. So this is also the challenge for us in modeling itself. Because our basis of analysis is using the household level. When we put the, for example, macroeconomic condition versus the price of the commodity, so the price is almost in Indonesia and in Spanish terms, so the variation is not so much, and actually we have a difficulties. Migrasinya tadi untuk menjawab apakah migrasinya dari pertanian ke non pertanian kita bisa capture mengenai migrasinya apakah di desa atau kota, perpindahan out of agriculture labornya apakah outnya stay di desa atau dia stay keluar desa atau ke kota, sehingga mungkin kita bisa melihat apakah impactnya tuh yang stay di desa memang cenderung miskin, tapi kalau dia bisa out of poverty tapi out of the agriculture pindahnya ke kota, itu mungkin produktivitasnya lebih tinggi. Ya, thanks Rami, we will kita akan mencoba mengelaborasi lagi mengenai berbagai possibility itu. Terkait dengan data 2007 dan 2014, yang level 4 itu lebih tinggi karena apa? Karena udah krisis dari tahun 2007 ke 2014 ini waktunya berbeda, sehingga yang umumnya lebih tinggi, artinya yang nggak miskin di tahun 2007 dan 2014 itu lebih besar dibandingkan yang kondisinya yang lain. Sedangkan 2014 kenapa level 4-nya itu lebih kecil? Ini karena kondisi di tahun 2007 itu 2000 itu kan yang miskin banyak, sehingga ini hanya bukan rata-rata dari dua titik ini, tetapi memang starting point-nya berbeda. Sebenarnya ini tulisannya sendiri sih. Nah, dan lebih panjang sebenarnya ini di deskripsinya sih lebih detail kita jelaskan terkait dengan itu. Faizal terkait dengan pertanyaan Mbak Zul. Mbak Mode dan silakan terkait dengan jadi untuk sampelnya sendiri jadi di pertanyaan ini memang ada dua pertanyaan mengenai pekerjaan. Jadi ada primary job sama additional job. Jadi yang kita ambil sebagai sampel ini hanyalah yang primary jobnya adalah petani. Sedangkan kalau dia punya additional job itu kita masukin sebagai kontrol aja. Jadi next. Jadi ada tuh yang nomor 19 itu adalah apakah dia punya farm job atau dia punya pekerjaan lain selain pertanian gitu. Jadi hanya sebagai kontrol saja. Tapi sampel adalah yang fokus utama adalah kerjaan di ada lagi, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya, satu, silakan deh, maju aja. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan di sini dari penelitian Anda, faktor apa sih yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan petani? Itu yang pengen saya tahu. Dilihat juga masalah luas tanah ya. Apakah luas tanah tertentu berpengaruh terhadap kesejahteraan petani? Jadi kalau yang petani garam yang lahan kecil itu pasti miskin. Ya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesejahteraan itu aja? Terima kasih. Ini kalau hanya untuk timur, misalnya tadi kan ada non Jawa nih dari temuan-temuan yang tadi, kira-kira ada resep nggak untuk non Jawa to boost the agriculture over there? Itu pertanyaan kedua, mungkin Mbak Lydia satu, silakan kalau ada mau pertanyaan, silakan. Jadi sebenarnya interpretasinya banyak sekali ya.
saya lihat tabelnya tuh yang nggak tahu yang faktor jadi udah tahu gimana cara melihat angkanya. Jadi mungkin kalau bisa lebih dijabarkan lagi kesimpulannya bagus sekali karena banyak cerita di dalam tabel itu, banyak sekali cerita. Tapi satu hal yang mungkin tadi disebutkan bagaimana kalau orang perubahan tersebut dibandingkan dengan apakah itu adalah faktor dari community boom atau tidak, mungkin bisa dilihat di mana lokasi dia awal. Apakah dia pindah atau tetap di lokasinya, apakah dia pindah ke daerah yang merupakan tempat ada mining misalnya. Jadi karena lokasi itu bisa ditentukan. Jadi kalau dia pindah ke Kalimantan misalnya, meninggalkan agricultural sector, ternyata setelah masuk di agricultural sector, dia poverty incidence kalau nggak salah turun ya di short run. Tapi in the long run of Java nggak terlalu gitu ya interpretasinya, gitu, nggak strong gitu ya. That might be the impact that they already are out of the ag sector, tapi ternyata di mining dan manufacturing. Nah, kalau interpretasinya adalah change ownership of farming land di Java, even though there is reduction, tidak menambah incidence of poverty. Atau gitu bukan kesimpulannya? Walaupun ada change in ownership and it's decreasing, tapi tidak menambah poverty gitu ya. So, ini menurut saya sangat powerful gitu ya, karena walaupun ownership of land berkurang, tapi tidak berkontribusi, tidak bisa secara pasti gitu dikatakan berkontribusi terhadap poverty. That means that there is some productivity increase kan, bahwa dengan jumlah land yang lebih sedikit, dia tetap bisa memenuhi kebutuhan householdnya. So I think selalu dikatakan bahwa tidak ada pertumbuhan produktivitas, tapi ternyata ada gitu ya. So maybe this is something that you can follow up as well. Mungkin fenomena kayak mendadak tuh habis jual tanah. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia mau stop ya dia balik lagi ke Singapura. Silakan Pak Teguh, Mas Faizal. Mungkin saya akan follow dari Bu Lydia. Ini sebenarnya masukan-masukannya baru masuk juga saya akhirnya. Itu yang pertanyaan John juga ini akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan isu tentang komoditi boom dari splitting sampel. Ini thanks to Pak Medi yang selalu mengingatkan semua selalu korelatif dengan agrikultur. Kan terlihat bahwa di luar Jawa ketika tanahnya turun dia kemungkinan dia jatuh miskinnya jauh lebih tinggi, sedangkan di Jawa signifikan. Tetapi yang menarik adalah di baris kelima yaitu labor status. Artinya jika terjadi perpindahan dari tenaga kerja dari agrikultur ke non agrikultur, dampaknya itu lebih besar di Jawa dibandingkan di luar Jawa. Artinya kalau misalnya di Jawa itu bisa keluar dari pertanian, maka kemungkinan dia untuk miskinnya lebih rendah dibandingkan kalau ini kan keluar dari miskinnya lebih tinggi dibandingkan. Tapi thanks ini masukannya sehingga saya juga mengcapture isu mengenai regional isu itu juga akhirnya memberikan insight-insight baru Pak ya. Ternyata ketika diagregasikan pesannya memang berbeda. Tapi thanks Pak Medi yang selalu mengingatkan isu-isu disagregat. Soal pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan juga dari Mbak Vidya ya. Pak Vidya ini isunya adalah input problem ya. Artinya isunya adalah bagaimana bukan dari demand side tapi supply side. Artinya demand side tadi bagaimana agriculture itu didekatkan dengan pasar, bukan demand side. Tapi yang disebutkan adalah memang ya agriculture sektor kita ada problem di dalam input itu kan supply side-nya. Disebutkan tadi misalnya Pak benih, pupuk macam-macam. Memang isu ini memang di luar dari studi kita. Kita lebih condong bagaimana menaik mobility dari labor-nya. Untuk yang pertanyaan faktor apa saja yang mengaruhi? Jadi untuk yang masalah kesejahteraan, untuk yang kita bisa lihat yang cukup konsen adalah lahan. Tapi memang untuk yang tadi apakah lahan sempit atau apa, kita belum mengekspor lebih dalam tentang bagaimana perubahan size-nya dengan kesejahteraan, apakah dengan size yang sempit apakah lebih sejahtera atau enggak. Jadi kita hanya melihat initialnya aja, apakah lebih kalau initialnya gede, apakah dia lebih sejahtera ke
sekadar lebih sejahtera, tapi kalau untuk size-nya belum terlalu ekspor lebih dalam. Kemudian yang cukup signifikan juga yang sudah riset adalah pendidikan juga, education, mungkin juga berkaitan dengan nanti kemampuan skill dari petani itu sendiri, bisa menentukan hortikultura ataupun soft skill juga, belajar dari soft skill, dan juga masalah aset dari pertanian juga signifikan. Kan ya berarti kalau dia memiliki traktor ataupun punya irigasi atau apa, dia jadinya lebih produktif dalam sehingga income lebih tinggi lah. Oke. 3 menit. 3 menit lagi. Ada lagi mau bertanya? Saya pikir kalau beberapa topik dari yang sebelumnya kita gabung diskusinya akan menjadi rangkaian background study yang powerful nih Pak ini. Mulai dari isu pendidikan, kemudian kepada status di mana dia berada, termasuk welfare-nya, dan juga mobility-nya terkait dengan status pekerjaan. Ini Indonesia ke depan memang itu PR-PR yang masih tersisa nih Pak John. Jadi thanks to remind us implikasi dari komoditi happening gitu. Apalagi kita bicara